Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Untuk segmen lain tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami secara onsite pada ibadah raya 1 jam 6 pagi dan ibadah raya 2 jam 4 sore. Baik, saya melanjutkan apa yang saya khotbahkan minggu lalu, yaitu tentang simpel saja, ini sesuatu yang banyak didiskusikan, banyak dibicarakan, tapi berat mau dilakukan, saudara, yaitu tentang doa. Ya, kita sudah melihat doa, ada 4 jenis doa yang saya bagikan minggu lalu. Kita baru membahas 2 doa. Yang pertamalah doa yang kita sebut sebagai doa pengabdian, doa devotional. Di dalamnya ada saudara rasa syukur, terima kasih, pujian dan sembahan itu dinaikkan dalam bentuk doa. Ada nyanyian di dalamnya, saudara, ada iring-iringan alat musik di dalamnya, doa pengabdian. Dan kemudian kita juga sudah melihat bahwa doa itu bukan cuma minta-minta, tapi ini doa yang kedua, doa pertobatan. Ya, 2 hal ini kita sudah bahas. Saya akan teruskan mengingat waktu. Ya, yang ketiga adalah doa iman. Nah, katakan sama-sama, doa iman. Iya. Saudara, pada satu hari kita tahu bagaimana Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Yesus merasa lapar, dia manusia, ya, 100% manusia. Dia merasa lapar dan dia melihat ada pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan. Dia mendekati pohon ara itu untuk mencari adakah buah di dalamnya, tapi Yesus tidak menemukan buah di dalamnya. Dan Yesus lantas berkata, ya, atau dia berdoa boleh dikatakan, bahwa jangan ada seorang pun yang akan makan daripada buah pohon ara ini untuk selama-lamanya. Dan dalam 1 kali 24 jam kita membaca dalam kisah itu bahwa pohon ara itu mati, saudara. Pohon ara itu menjadi kering dan doa Yesus, ya, atau ucapan doa Yesus ini langsung terjadi 1 kali 24 jam. Dan itu mengagetkan murid-murid. Murid-murid berkata kepada Yesus, "Tengok, Rabi, lihatlah pohon ara yang engkau kutuk itu sudah mati sampai ke akar-akarnya." Jadi doa Yesus yang dengan iman terjawab, ya, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ya, dan murid-murid kepingin tahu bagaimana kok engkau bisa melakukan hal tersebut. Ya, memang kita tahu Yesus sebagai Tuhan, tapi dia juga sebagai manusia, saudara. Dan apa kata Yesus? Ya, murid-murid bertanya dengan terkejut, "Tuhan, bagaimana engkau melakukan hal tersebut?" Ya. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Markus 11 ayat 22 sampai 24, Yesus bilang begini. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan," garis bawah ini, "percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kita berdoa dengan iman. Kita berdoa dengan percaya bahwa kamu telah menerima apa yang kamu doakan tersebut. Nah, saudara, Yesus menggunakan gunung, ya, sebagai gambaran. Yesus menggunakan gunung pada saat itu, ya, untuk menggambarkan kuasa doa. Siapa percaya bahwa doa berkuasa, saudara? Ya, bahwa doa orang percaya, orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dikatakan kalau dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh percaya, dengan penuh iman, besar kuasanya. Surat Yakobus katakan. Nah, saudara, Yesus menggunakan dan menggambarkan kuasa doa itu dengan mengatakan, saudara, gunung dipindahkan. Jadi, saudara tahu pada saat itu kan belum ada dinamit untuk menghancurkan gunung-gunung. Belum ada, saudara. Teknologi belum terlalu berkembang. Belum ada bulldozer untuk menghancurkan gunung-gunung besar, dinamit dan sebagainya. Tapi Yesus bicara tentang gunung yang dipindahkan. Gunung yang dipindahkan dari darat tercebur ke laut. Dan dia hubungkan itu dengan kuasa doa.
Jadi saudara, Yesus menggambarkan kuasa doa, kuasa yang luar biasa yang dilepaskan ketika saudara dan saya yang sudah dibenarkan, yang berdoa dengan satu doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ada kuasa di dalamnya saudara. Gunung-gunung itu melambangkan masalah-masalah yang tidak bergeming. Sebagaimana zaman dahulu tidak mungkin memindahkan gunung, tidak ada bulldozer, belum ada dinamit. Ya, jadi sesuatu permasalahan yang begitu besarnya, begitu berurat akarnya, yang tidak mungkin bisa dipindahkan pada zaman itu. Ya saudara, ya, jadi gunung, ya saudara bisa mengerti, gunung penyakit barangkali dalam hidup saudara. Saudara mungkin didiagnosa dengan penyakit yang mematikan, dan tanpa mujizat saudara, masa depan saudara terasa suram. Gunung itu juga bisa merupakan gunung kehilangan. Orang yang saudara cintai oleh karena satu dan lain hal meninggalkan saudara. Orang yang saudara cintai bertahun-tahun saudara tiba-tiba mengkhianati saudara, dan mungkin terjadi perceraian saudara dalam kehidupan rumah tangga saudara, itu tidak pernah saudara impikan. Dan itu merupakan gunung yang begitu besar saudara. Dan saudara merasa tidak ada cara untuk memperbaiki lagi hubungan yang rusak. Dan hati saudara hancur di dalamnya. Dan itu merupakan gunung besar dalam kehidupan rumah tanggamu. Mungkin ada gunung yang saya sebut sebagai gunung hutang. Saudara, saudara terlibat hutang yang melilit saudara, bayar bunganya saja seperti tidak mungkin. Itu sebuah gunung yang besar. Ya, atau saudara bekerja di sebuah perusahaan cukup lama, 20 tahun mungkin saudara bekerja dengan baik, tiba-tiba ada pengurangan tenaga kerja dan saudara di PHK. Ya, itu membuat saudara kaget, membuat saudara stres. Kok bisa begini? Dan itu sebuah gunung yang besar dalam hidup saudara. Atau saudara menaruh seluruh tabungan saudara barangkali yang saudara investasikan, ya saudara di pasar modal dan investasi, saudara anggap itu satu investasi di satu tempat yang aman barangkali. Tapi tiba-tiba pasar itu anjlok dan saudara kehilangan semua tabungan saudara. Gunung. Atau gunung yang lain, gunung kecanduan. Gunung keterikatan. Kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kebiasaan-kebiasaan yang merusak lainnya. Nah saudara seperti merasa tidak berdaya, sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan dalam situasi seperti itu, kita mudah menyerah, kita mudah menjadi putus asa. Saudara mungkin tergoda untuk menyerah saja di dalam hidup ini. Terserahlah apa yang mau terjadi saudara. Ya, saudara menyerahkan saudara mimpi saudara, visi saudara, panggilan dan tujuan hidup saudara dalam hidup ini. Nah tentu saja saudara, masalah-masalah yang timbul saudara, ya itu bisa terjadi akibat kesalahan kita sendiri. Itu bisa terjadi akibat saudara keputusan yang bodoh yang kita buat sebagai manusia. Itu kebodohan kita sendiri. Tetapi saudara, saya tahu juga ada banyak masalah yang terjadi tanpa kita minta. Tanpa kita minta, dia datang sendiri. Kita hidup di sebuah dunia yang memang sudah rusak dari sononya sejak Adam dan Hawa saudara jatuh ke dalam dosa. Masalah datang tanpa kita minta, dia datang saudara. Tetapi saudara, terlepas dari bagaimana gunung itu saudara muncul dalam hidup saudara, saya mau kasih tahu pada pagi hari ini saudara tentang kuasa doa yang memindahkan gunung. Saya mau saudara memberitahu saudara bahwa Tuhan sedang berdiri di samping saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dia ingin memberdayakan kita umatnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kita yang seperti gunung itu. Dan apa yang Yesus katakan tadi dalam Markus pasal 11 tadi. Yesus cuma bilang satu perkataan yang sederhana. Only believe. Percaya saja. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris, have the faith of God. Punyailah iman, bukannya iman kamu, tapi imannya Allah. Saudara, pada dasarnya iman itu bukan produksi diri saudara, enggak. Ya, tapi saudara, iman itu adalah pemberian daripada Roh Kudus. Kepunyaan Allah itu imannya Allah, bukan iman saudara. Saudara,
Percaya saja, have the faith of God. Katakan kiri kanan, percaya saja, bilang saudara. Punyailah iman Allah. Jadi saudara, dalam Alkitab gunung ternyata bukan hanya simbol dari masalah. Tapi kalau kita lihat, tahukah saudara bahwa gunung juga melambangkan tempat di mana saudara bisa bertemu dengan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saudara, dalam Alkitab gunung bukan hanya simbol masalah yang begitu kuat tidak bergeming, tapi tahukah saudara bahwa gunung juga melambangkan tempat di mana saudara bisa bertemu Tuhan. Sebab Abraham, kita lihat saudara, bertemu dengan Tuhan di Gunung Moria tepat sebelum saudara dia menghunjamkan saudara itu pisau untuk mengorbankan anaknya. Tuhan datang, Tuhan menjumpai Abraham, Tuhan menstop Abraham. Di mana? Di Gunung Moria, di mana dia mau mengorbankan anaknya. Musa juga kita tahu bertemu dengan Allah di semak belukar, ya, yang berduri, yang menyala tapi tidak hangus. Dan Musa menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Moria. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara, begitu lamanya, sebulan lebih saudara. Waktu dia turun karena sudah berjumpa dengan kemuliaan Allah, bangsa Israel tidak tahan memandang wajah Musa sebab wajahnya bercahaya, saudara. Di Gunung Sinai. Nah, dalam kehidupan Yesus juga kita tahu bahwa gunung itu adalah tempat di mana dia dicobai. Kalau saudara pergi ke Israel, ya ini numpang promo lagi saudara, bulan Maret ya. Saya akan berangkat lagi dengan beberapa jemaat untuk ke Israel ya. Saya nggak tahu sudah tutup kali permulaan, tapi nggak tahu, mungkin bisa nanya sama Bu Nina siapa yang mau ikut lagi, boleh, haleluya. Ya, saudara akan dibawa ke sebuah gunung yang dipercaya itulah tempat gunung di mana Yesus dicobai, ya, gunung pencobaan, saudara. Ya, tetapi saudara kita melihat saudara, ya, tempat atau gunung pencobaan, gunung di mana Yesus mengalami ujian dan dicobai oleh iblis. Tapi ada gunung lain juga yang kita sebut gunung transfigurasi. Gunung di mana Yesus diubahkan. Dia bawa murid-muridnya 3 orang saudara, dan murid-muridnya melihat bahwa rupa Yesus di gunung itu berubah. Ya, Yesus memperlihatkan kemuliaan sorgawi sebagai anak Bapa, sebagai Allah. Dan saudara, murid-murid begitu terkesima melihat keindahan dan kemuliaan. Di mana? Di gunung. Di gunung kemuliaan Yesus diubahkan. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Saudara, percayalah bahwa hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bahwa gunung saudara, gunung di mana saudara mungkin mengalami persoalan dan masalah yang begitu kuat, adalah tempat di mana hadirat Tuhan juga bisa turun. Saya mau bilang begini saudara, gunung saudara adalah tempat di mana masalah saudara dan hadirat Tuhan saling bertemu. Di situ saudara akan menemukan memang kita bergumul, ya, tapi pergumulan saudara membawa saudara kepada satu keadaan di mana kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Dan waktu saudara dalam permasalahan saudara tidak lari dan menjauhi Tuhan, tapi kita disuruh naik ke sebuah gunung di mana kita boleh berjumpa dengan Allah, di mana kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tapi untuk itu kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Bukan berdoa Senin Kamis, tapi berdoa dengan tekun, berdoa terus, jangan berhenti. Berdoa karena saudara pencobaan yang saudara hadapi, gunung besar yang saudara hadapi dapat membawa kepada kemuliaan yang mengubahkan hidupmu. Jadi bagaimana Yesus berubah di gunung kemuliaan? Kalau ketika kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 29, ya, ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Yesus ketika sedang berdoa di gunung itu,
Ya, dia nggak sightseeing, dia nggak jalan-jalan, saudara. Ya, saudara, dia sedang berdoa dan waktu dia berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi posisi Yesus waktu dia dipermuliakan adalah posisi sembahyang. Posisi berdoa di gunung kemuliaan itu. Ada seorang penulis terkenal, E.M. Bounds, ya mungkin fotonya bisa lihat, E.M. Bounds. Buku-bukunya ini tentang doa sangat memberkati, saudara. Mana gambarnya? Ya, opa-opanya. Nah, itu saudara. Ya, Edward McHenry Bounds. Saudara, dia bilang begini. Hanya Tuhan, mungkin bisa tulis, hanya Tuhan yang dapat memindahkan gunung. Amin, saudara. Cuma Tuhan, bukan kita nggak punya kuasa. Tetapi iman dan doa menggerakkan Tuhan untuk memindahkan gunung, saudara. Halo, saudara percaya ini? Kita nggak bisa ubah apapun, kita manusia dengan segala keterbatasan kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubah itu semua. Tetapi saudara, ya Tuhan memindahkan gunung, tapi gunung tidak akan dipindahkan kalau saudara tidak berdoa dengan iman. Iman dan doa menggerakkan tangan Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat memindahkan gunung-gunung tersebut. Memindahkan gunung persoalan saudara. Simpel saja saudara ternyata. Ya. Jadi Tuhan dapat memindahkannya untuk, coba katakan kiri kanan, Tuhan dapat memindahkan gunung itu untuk saudara, bilang begitu. Dengan iman, saudara. Tapi untuk itu, E.M. Bounds katakan, doa dan iman. Yesus berkata dalam Yohanes 16. Yohanes pasal 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya. Mintalah maka kamu akan menerima supaya sukacitamu menjadi penuh. Ini perkataan Yesus. Jadi saudara, Tuhan adalah Bapa sorgawi kata Yesus. Bapa yang baik, yang dikatakan Bapa yang sangat baik, yang senang memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Ya saudara. Jadi kita harus datang, surat Ibrani katakan datang ke tahta kasih karunia. Kita datang ke tahta anugerah dengan penuh keberanian dikatakan. Dengan pede, saudara. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Doa orang benar itu besar khasiatnya, saudara. Jadi datang dengan penuh keberanian, Ibrani pasal 5 kalau nggak salah, ya, untuk memohon, ya, bukan datang dengan ini juga jangan salah di satu sisi, ya. Saya tidak mengatakan penuh keberanian artinya saudara lancang, ya. Saudara datang, saudara penuh keberanian dengan iman, memohonkan pertolongan kepada Tuhan. Bapa, aku datang dalam nama Yesus, tolonglah aku. Bapa, selamatkanlah aku. Perhatikan Yesus katakan mintalah. Yohanes 16 ayat 24, mintalah. Bukan tuntutlah. Beda antara meminta dan menuntut. Memang surat Ibrani katakan, ya saudara, datang ke tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Tetapi di sisi lain, saudara, kita juga harus tahu diri. Tuhan berkata mintalah, minta, bukan tuntutlah. Artinya begini saudara, di Matius 11 ayat 25, Yesus anak Allah, dia berdoa kepada Bapaknya, sama juga seperti kita. Kita anak Allah, berdoa kepada Bapa. Cuman Yesus bilang, dikatakan dalam Matius 11 ayat 25 dikatakan, Yesus berdoa, dia menyebut Allah sebagai Bapaknya, tapi dia tambahin, Bapa ini ternyata adalah Tuhan langit dan bumi. Saudara. Jadi datanglah dengan takut dan gentar, datanglah dengan respek,
Bukan datang menuntut-nuntut, awaslah Tuhan ya. Ya, kalau engkau nggak kasih aku mutung nih. Oh, bukan seperti itu, saudara. Di sini Tuhan katakan saudara minta dan bukan menuntut. Ya, saudara datang dengan rasa hormat, walaupun saudara datang dengan penuh keberanian, dengan iman, saudara, dan iman memang digambarkan sekali dengan satu keberanian, percaya diri saudara bahwa saudara pasti diterima di hadapan Allah oleh karena darah Yesus. Tapi tetap saudara harus hormat loh. Hormat kepada Bapa kita, ya kita punya Bapa, tapi jangan lupa Bapa ini, memang Bapa sebagai Bapa, kita anak itu hubungannya intim, hubungan cinta kasih. Tapi jangan lupa Bapa itu Tuhan. Tuhan langit dan bumi, yang di hadapannya kita harus gemetar. Yang di hadapannya kita gak bisa nuntut-nuntut sama mau kita. Yang di hadapannya kita harus datang dengan takut dan gentar. Dia Tuhan yang luar biasa. Bapa ini harus dihormati, harus direspeki. Minta kepada dia dengan iman. Tetap respek dan menghormati dia. Minta kepada Tuhan menyembuhkanmu, menyelamatkanmu, ya, melepaskan engkau dari situasimu yang sulit, memberkati saudara, menguatkan saudara, ya. Tetapi Yesus lebih lanjut berkata tadi bahwa kalau kita minta juga minta dalam namanya. Apa arti meminta dalam nama Yesus? Saudara, kalau bicara tentang nama itu menggambarkan siapa orangnya. Jadi kalau kita lihat nama Yesus, itu menunjukkan karakter Yesus. Ya. Nama seseorang menggambarkan siapa dia, dan nama Yesus berbicara tentang sifat daripada pribadi ini yang bernama Yesus. Sifatnya adalah kekudusan. Yesus itu adalah Allah yang kudus. Sebagai anak Allah, dia mempunyai sifat kekudusan. Jadi kalau kita minta dalam nama Yesus, itu harus minta sesuatu yang sesuai dengan karakter daripada Yesus. Sesuai dengan sifat-sifatnya, sesuai dengan karakter kekudusannya, saudara. Kita tidak bisa minta dalam nama Yesus, tapi permintaan kita bertentangan dengan karakter Yesus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha kudus. Contoh kasarnya ya, saya agak membesar-besarkan cuma sebagai contoh aja. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan hancurkan itu pernikahan si Ano supaya istrinya bisa tape jadi istriku. Itu konyol, saudara. Atau kita mungkin berdoa, oh Tuhan hancurkan bisnis pesaingku supaya aku satu-satunya raja di marketplace. Hancurkan itu semua supaya aku jadi nomor satu. Saudara, saya jamin hal-hal yang saudara naikkan doa-doa seperti itu tidak pernah akan terjadi. Karena setiap doa yang dinaikkan dipenuhi dengan keserakahan. Dipenuhi dengan apalagi balas dendam atau ambisi yang tidak suci, pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan yang suci, yang karakternya Yesus Kristus, dia Allah yang suci dan kudus. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 7, Yesus bilang begini, Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa nih ya ayat ini. Tapi saudara pelajari benar-benar ayatnya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya, kadang-kadang orang cuma senang baca bagian B, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, persoalan masalahnya saudara, ada banyak permintaan dan keinginan kita lahir mungkin dari ego kita. Lahir dari kesombongan kita dan lahir mungkin dari hawa nafsu kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu saudara apa yang kita kehendaki yang berkenan layak bagi Yesus. Doa ini menjawab, atau apa yang Yesus katakan menjawab bahwa saudara kita harus tinggal di dalam Dia. Ya. Kalau kita mau saudara minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya, maka bagian A daripada Yohanes 15 ayat 7 katakan, kamu harus tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini seringkali kita lupain. Ya. Tinggal di dalam Yesus
dan di dalam firman-Nya. Artinya Bapak Ibu, kita harus mempunyai hubungan yang erat, intim dengan, makanya saudara perjamuan kudus itu juga salah satu cara di mana kita manunggal dengan Tuhan. Tuhan katakan, kalau kau makan dan minum tubuh dan darahku, aku dalam kamu dan kamu di dalam aku. Tinggallah di dalamku dan di dalam firmanku. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Yesus di dalam kasih dan kekudusannya. Dan kita harus, saudara, mengambil firman Allah itu menjadi darah daging kita. Ya, kita harus tinggal, atau firman Allah tinggal di dalam kita. Jadi saudara, keinginan saudara tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab. Saudara minta sesuatu yang berlawanan daripada apa kehendak Allah yang terdapat dalam Alkitab, yang Tuhan tidak akan menjawab. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. 1 Yohanes 5, 14 dan 15. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu bahwa kita sudah memperoleh apa yang kita minta daripadanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara harus berdoa kalau begitu dengan berani, dengan iman, di dalam nama Yesus. Dan satu hal lagi yang Yesus ingatkan adalah bahwa saudara, doa kita itu harus tekun. Nah, ini seringkali kita gagal dalam ketekunan ya. Kita harus berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Nah, ada pengajaran yang diajarkan saudara, yang sudah menciptakan banyak kebingungan dan kekacauan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Ya. Pengajaran itu mengatakan bahwa kalau berdoa dengan iman begini, cukup berdoa 1 kali. Cukup udah. Sebab kalau engkau berdoa berkali-kali, ya, itu artinya kamu tidak punya iman. Lah pengajaran ini jelas berlawanan dengan apa yang Yesus ajarkan, saudara. Kan kita tahu dalam Lukas pasal 18. Ya. Lukas 18 dikatakan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu Yesus yang ngomong. Jangan hanya sekali berdoa, saudara. Saudara harus terus meminta. Terus mengetuk sampai itu pintu dibukakan, sampai doa saudara dijawab. Atau sampai Roh Kudus berkata kepada saudara, saudara tidak perlu berdoa lagi, berhenti saja sebab Tuhan sudah mendengarkannya. Lukas pasal 18 itu perumpamaan tentang doa. Kita tahu bagaimana janda dan hakim yang lalim, saudara. Kalau hakim yang lalim itu enggan saudara meluluskan permintaan dari janda itu, tetapi karena janda itu mungkin berapalah banyak yang bisa dikasih duit oleh janda itu nggak punya apa-apa, ya, dia nggak bisa main uang dengan hakim yang lalim itu. Tapi karena janda ini dikatakan janda ini dikatakan datang meminta terus kepada hakim yang lalim, mau nggak mau dengan terpaksa mungkin hakim ini akhirnya juga mengabulkan permohonannya, membenarkan kasusnya. Maka Yesus lantas berkata, Bapa di sorga bukan seperti hakim yang lalim. Saudara, Bapa di sorga adalah Allah Bapa yang mengasihi umatnya dan yang mau menjawab mereka, yang berseru dikatakan dalam, saudara bisa baca dalam Lukas 18, yang berseru siang malam, bukannya pas 1 kali, siang malam. Dan pada akhir daripada perumpamaan Yesus di Lukas 18 dikatakan, jika anak manusia datang, apakah dia akan menjumpai apa? Iman. Jadi Yesus mencari dalam doa kita, adakah iman? Kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman? Kalau dia hadir dan melihat kita pada pagi hari ini berbuat ibadah, adakah dia melihat iman dalam hidup saudara? Jadi apakah doa dengan iman? Buat Yesus, kalau kita lihat dalam ajaran Yesus,
Bagi Yesus, doa dengan iman berarti berseru siang malam kepada Tuhan dengan tekun. Siang malam dengan tekun. Bukan cuma satu kali berdoa, itu pengajaran gak cocok, saudara. Ya, di 3 minggu yang lalu saya pernah berkhotbah bagaimana saudara sepanjang malam Ruth harus ada di kaki Boas sampai pagi, ya. Dan pada pagi hari Boas akan menjawab segala permohonan Ruth, saudara. Ya, permohonan yang tidak mudah, tidak gampang, saudara, untuk mengawini Ruth. Ya kan, sebab Boas umurnya sudah jauh lebih tua. Dan kita sudah tahu kisah itu. Sepanjang malam, ini adalah sebuah analogi, sebuah ilustrasi bahwa kita pun Ruth pada akhir zaman harus mengambil waktu kita sepanjang malam. Dan saya tidak bicara tentang doa semalaman, kita akan ambil waktu dalam doa semalam suntuk. Tapi doa, mungkin malam saudara lah malam yang panjang seperti tidak ada paginya. Oh, panjang banget. Dan kita seringkali sudah menyerah di tengah jalan. Saudara, banyak anak Tuhan sudah menyerah di tengah jalan. Dan pakai kekuatan mereka sendiri. Dan hasilnya saudara sangat mengecewakan. Saya mengerti ada banyak jiwa saudara yang mengalami malam-malam panjang dalam hidupmu. Tapi perhatikan apa yang diumpamakan dalam kasus Ruth dan Boas itu. Besok aku akan mengerjakan hal itu, kata Boas. Ayo kita terus, masih ada satu lagi, ya. Yang kedua adalah, nah ini. Yang ketiga tadi doa dengan iman. Wah, luar biasa. Dan saya percaya doa dengan iman, doa yang bertekun, bertalu-talu Tuhan menjawabnya. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat ini, saudara catat baik-baik. Doa penyerahan. Waduh, doa penyerahan. Kayak apa itu doa penyerahan? Kita sudah bicara tentang doa pujian penyembahan. Kita sudah bicara tentang doa pertobatan. Kita sudah bicara doa dengan iman. Tapi sekarang yang terakhir, doa penyerah. Bilang sama-sama, doa penyerahan. Bagaimana kalau doa saudara Tuhan gak jawab? Nah, bagaimana jika saudara berdoa dengan iman yang besar, tapi gak ada apa-apa yang terjadi? Ya. Dan jangan saudara berkata bahwa Yesus tidak mengalami. Yesus mengalami hal ini, saudara. Dalam krisis yang terdalam yang Yesus hadapi di dalam dunia ini, saudara, di Taman Getsemani kan kita tahu dia berdoa, dia bisa melihat misi yang dia harus tanggung. Misi itu dia terima daripada Bapa untuk menjadi juru selamat, untuk berkorban, untuk dirinya dijadikan dosa. Saya kira hal yang terbesar dalam kehidupan anak Allah yang suci dan kudus adalah bagaimana dia putus hubungan dengan Bapa seakan-akan demikian, dan dirinya dijadikan dosa karena dia memikul dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saudara di Taman Getsemani dia berkumpul dan dikatakan saudara tekanan berat menimpa kehidupannya sampai saudara ya pembuluh darah Yesus itu pecah dan keringatnya itu menitik bercampur dengan darah, saudara. Ya. Dan dalam doa Yesus dia bilang, Bapa, ya, jikalau mungkin jauhkan cawan yang aku harus minum ini. Bapa, jauhkanlah cawan ini daripada aku. Saya mau tanya, apakah sorga menjawab? Sorga diam saat itu, saudara. Bapa diam saat itu. Allah Bapa tidak menjawab dia. Dan kita tahu beberapa jam kemudian sudah di kayu salib Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kegelapan itu menyelimuti diri daripada Yesus. Jadi saya mau bilang ini, ada doa yang lebih besar dari doa iman. Apa itu? Doa penyerahan. Ada doa yang lebih besar daripada doa iman. Itulah yang kita sebut sebagai doa
penyerahan. Doa yang menyatakan kepercayaan, trust sepenuh kepada Tuhan. Apapun hasilnya, apapun yang kita alami sebagai hasilnya, kita tetap percaya. Kita tidak mangkel sama Tuhan, kita tidak marah sama Tuhan, kita tidak butung kepada Tuhan, tapi kita menyerahkan. Ini doa penyerahan seperti Yesus. Dan doa seperti ini saya sebut sebagai penunjukan bahwa itulah kedewasaan rohani. Yesus dalam kesempurnaannya, Yesus dalam kedewasaan rohaninya, Yesus di dalam kematangan rohaninya berdoa, the prayer of surrender. The prayer, ya doa penyerahan, bukan kehendakku Bapak, tapi kehendakmu yang jadi, dan engkau tidak pernah salah dengan kehendakmu itu. Mungkin sama juga dengan Ayub. Kitab Ayub itu kitab yang tertua saudara di dalam Alkitab, paling tua. Ayub saudara di akhir perjalanannya, Ayub bilang begini, sekarang mataku telah melihat engkau. Dan itu cukup. Sebelumnya kalau kita lihat Ayub membenarkan dirinya. Ayub merasa benar, merasa hebat. Tapi setelah Allah datang di dalam kebesarannya, Ayub katakan, ya cukup Tuhan, mataku telah melihat engkau. Dan Ayub katakan, aku menyesal atas apa yang aku sudah katakan. Di dalam kebodohanku, aku mengutuki hari lahirku, aku seperti meragukan engkau Tuhan. Aku menyesal dalam debu dan abu, kata Ayub. Dan habis itu Ayub gak ngomong-ngomong lagi udah. Waktu sebelumnya saudara, Ayub banyak pertanyaan. Ayub meminta keadilan, ya. Tapi sekarang tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi tuntutan, ya. Enggak ada lagi harus begini Tuhan, enggak harus begitu Tuhan. Mengapa begini, mengapa begitu? Enggak ada lagi itu dalam doa Ayub. Dia hanya terdiam dan memasrahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan. Ayub seperti berkata, Tuhan, engkaulah Tuhan, aku bukan Tuhan. Engkaulah Tuhan dan aku bukan Tuhan. Aku tidak mengerti semua-muanya, tapi aku percaya kepadamu. Aku menyerah kepadamu. Aku percaya. Aku tidak bisa melihat apa yang engkau lihat, saudara. Seringkali saudara, ya kita, kalau saudara, seringkali saya memakai perumpamaan ini bahwa rajutan yang dibuat oleh ibu-ibu tuh kalau dilihat dari bawah, waduh kacau saudara. Kacau banget. Rajutan benang itu kalau lihat dari bawah, berantakan. Tapi kalau dilihat dari atas itu sebuah rajutan yang sangat indah dan sangat luar biasa. Kalau kita melihat dari bawah, saudara, kita seringkali tidak bisa mengerti mengapa begini, mengapa begitu. Ya Tuhan, seperti tidak adil. Kenapa engkau tidak menjawab, kenapa engkau membiarkan. Tapi saudara, kalau saudara mencapai satu kehidupan yang dewasa, yang matang dalam iman, saudara akan berdoa seperti Yesus. Aku memang belum mengerti, aku bukan Allah. Ada banyak jalan-jalanmu yang aku tidak mengerti, tapi di dalam segala perkara, I'm surrender. Aku menyerah saja kepadamu. Karena jalan-jalanmu adalah jalan yang sempurna. Sama seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus di penjara Romawi, dia nggak tahu besok dia akan dilepaskan atau besok dia akan dieksekusi mati. Tapi saudara baca apa sikap dia di surat Filipi pasal 1. Ya, bagi Paulus nggak jadi soal. Doa Paulus di Filipi pasal 1 sering sekali saya bacakan dalam saat-saat penguburan saudara. Dia bilang begini, Yesus, biarlah engkau dipermuliakan dalam tubuhku, baik melalui hidupku maupun melalui matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati pun gak jadi soal. Itu sebuah keuntungan. Nah, ini adalah doa yang dari seorang yang seperti Yesus. Sebuah doa penyerahan. Ya. Nah, saudara jangan salah, itu bukan berarti pandangan kita kepada hidup jadi pandangan fatalistik, enggak juga. Orang Kristen tidak boleh menyerah kepada nasib. Ya, itu bukan berarti bahwa tidak peduli. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak peduli akan hidup ini. Ya, yang penting menyerah saja. Ya,
Kalau pepatah Inggris katakan, "Okay, serah, whatever will be, will be." Terserahlah. Bukan begitu juga, saudara. Ya sudahlah, apapun yang mau terjadi, terjadilah masa bodoh. Bukan seperti itu. Ya. Kita semua ingin hidup berbahagia. Siapa saudara ingin hidup berbahagia? Amin. Kita semua ingin saudara hidup diberkati, hidup mengalami sesuatu yang terbaik dalam dunia ini. Ya. Dan kita ingin sedikit mungkin merasa sakit. Kita semua menginginkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kita ingin semua bahwa doa-doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Ya. Tetapi maksudnya begini, saudara. Ya. Biarlah saudara, kita tidak terikat pada keinginan-keinginan tersebut. Itu maksudnya. Kita bukan tidak boleh menginginkan. Tapi yang Tuhan mau, saudara, dalam doa penyerahan, kita tidak terikat secara emosional pada keinginan-keinginan tersebut, saudara. Ya. Saudara mungkin berkata, aku hidup yang terikat dengan keinginan. Mungkin seperti ini. Ya, kita merasa bahwa kalau kita belum mencapai dan mendapat jawaban atas doa itu, hidupku belum bahagia. Nah, itu kita terikat secara emosional dengan hal tersebut. Aku butuh $1 juta, baru aku merasa senang. Tuhan berikan ini, baru aku senang. Bukan demikian, saudara. Puaskan saya. Aku butuh punya rumah yang besar agar saya merasa oke, saya bisa dipandang dalam masyarakat. Aku butuh menikah supaya aku merasa bagaimana? Lengkap begitu. Aku butuh punya anak supaya aku merasa hidupku utuh. Aku butuh pekerjaan ini, saudara. Tuhan, Engkau berikan, kalau enggak, aku merasa tidak bahagia. Saudara, kita seringkali terikat secara emosional dengan hal-hal, dan ini menjadi berhala barangkali dalam hidup saya dan saudara. Saudara, perjalanan spiritual kita bersama Yesus adalah proses melepaskan. Perjalanan spiritual saya dan saudara bersama dengan Yesus adalah proses bertahap untuk melepaskan dan melepaskan dan melepaskan. Jangan saudara ikatkan hati dan pikiranmu, jangan saudara taruhkan jangkar hatimu itu di dalam hal-hal yang saudara pikirkan. Itulah yang akan memuaskanku. Saudara, saya mau katakan, tidak ada yang dapat memuaskan saudara dalam dunia ini. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Nah, inilah yang menjadi tujuan daripada doa penyerahan ini, saudara. Ya. Apakah orang Kristen tidak boleh mempunyai keinginan? Oh, boleh saja. Ya. Sebagai ayat terakhir saya bacakan, saudara. Mazmur 37 ayat 4 katakan, Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan nggak melarang kita punya keinginan. Bergembiralah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Markus 11 ayat 24, karena Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi tidak ada salahnya saudara kita punya keinginan, ya. Nah, persoalannya adalah yang menjadi masalah bukan keinginan itu sendiri, tapi yang menjadi masalah keinginan kita. Kita inginkan hal-hal yang salah, ya. Kita sering menginginkan hal yang salah tentunya, saudara. Atau kita menginginkan sesuatu yang benar, tapi dengan cara yang salah. Atau menginginkan sesuatu yang benar tapi pada waktu yang salah. Jadi kita harus mengatur prioritas kita. Kita harus mengatur ulang keinginan kita. Ya, kita punya ayat, Mas, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dengan segala kebenarannya itu. Yang lainnya Tuhan akan berikan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri, saudara.